Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Pramesti Angkasa dengan NIM G0024214. Hari ini saya akan mengerjakan revat anatomi di blok 2.3. Untuk soalnya sendiri itu ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri telinga kiri, demam, dan gangguan pendengaran sejak 3 hari terakhir. Menurut ibunya, anak baru saja sembuh dari flu seminggu sebelumnya. Pada pemeriksaan otoskopi, ditemukan membran timpani kiri tampak menonjol, kemerahan, dan tidak berkilau. Diagnosis sementara adalah otitis media akut. Untuk soal yang pertama, jelaskan struktur dan isi dari kavum timpani atau telinga tengah, serta hubungan anatominya dengan nasofaring yang memungkinkan infeksi saluran napas atas menjalar ke rongga telinga tengah. Jadi untuk struktur dari dan isi kavum timpani sendiri itu, batasan struktur kavum timpani yang pertama dari anterior, itu ada tuba eustachi yang menghubungkan telinga tengah ke nasofaring. Lalu ada posterior, itu di bagian belakang, itu sel-sel mestosit yang merupakan jaringan berisi udara di dalam prosesus mestiolus tulang temporal. Lalu ada superior, itu tengkorak bagian dasar yang memisahkan kavum timpani dengan fossa crani media. Lalu ada inferior, itu membran dasar kavum timpani. Lalu ada medial, yaitu tembok labirin yang memisahkan kavum timpani dengan telinga dalam. Lalu ada lateral, itu membran timpani atau gendang telinga. Untuk isi kavum timpani sendiri, yaitu ada osika atau tulang-tulang pendengaran, itu ada malleus, incus, sama stapes. Berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari membran timpani ke telinga dalam. Untuk otot-otot kecilnya itu ada musculus tensor timpani menempel pada malleus, lalu musculus stapedius itu menempel pada stapes. Untuk saraf-sarafnya itu ada saraf wajah atau nervus facialis berjalan di dekat kavum timpani, lalu ada saraf medibularis cabang dari nervus trigeminus yang menginervasi otot tensor timpani. Hubungan anatomi kavum timpani dengan nasofaring dan jalur infeksinya. Jadi di tuba eustachius atau tuba auditiva, yaitu tuba eustachius adalah saluran sempit yang menghubungkan kavum timpani dengan nasofaring. Fungsinya itu menyelaraskan tekanan udara di telinga dengan tekanan udara di lingkungan, lalu mengalirkan lendir dari telinga tengah ke nasofaring. Untuk mekanisme penyebaran infeksinya itu karena tuba eustachius menghubungkan langsung telinga tengah dengan nasofaring, infeksi atau peradangan di saluran napas atas dapat menjalar ke kavum timpani melalui jalur itu. Pada anak-anak, tuba eustachius lebih pendek, lebih lebar, dan posisinya lebih horizontal dibandingkan orang dewasa, sehingga memudahkan bakteri atau virus dari nasofaring naik ke kavum timpani dan menyebabkan penumpukan sekret di telinga tengah. Untuk soal yang selanjutnya adalah sebutkan batas-batas anatomi dari kavum timpani atau di dinding lateral, medial, anterior, posterior, superior, inferior, serta struktur penting yang terdapat pada masing-masing dinding tersebut. Jadi batas-batasnya yang pertama di lateral itu fungsinya itu sebagai pemisah antara telinga luar dan tengah. Bagian atas dinding disebut pars flaccida, sedangkan bagian bawah disebut pars tensa. Di balik membran timpani terdapat manibrum malier atau tangkai tulai martil. Lalu ada dinding medial, itu memisahkan kavum timpani di telinga dalam atau labirin osseus. Struktur pentingnya itu ada promontorium, fenestra vestibulari, lalu fenestra cochlea, processus cochlearis, dan nervus facialis. Selanjutnya di dinding superior itu dibentuk oleh tegmen timpani, bagian dari os temporal, memisahkan kavum timpani dari fossa crani dan media. Lalu ada dinding inferior, itu memisahkan kavum timpani dari bulbus vena jugularis interna. Struktur pentingnya itu ada di fossa jugularis. Lalu ada dinding di arterior, itu memisahkan kavum timpani dari arteri carotis interna. Struktur pentingnya yaitu tuba auditoria dan canalis musculotubarius. Untuk dinding posterior itu menghubungkan antrum mastoideum dan sel-sel mastoid. Untuk struktur pentingnya itu ada adductus et antrum mastoideum, lalu ada emina tia pyramidalis, dan jalur nervus facialis. Untuk soal yang 3, sebutkan 3
oxicula audicus atau tulang pendengaran, dan jelaskan bagaimana suara dihantarkan dari membran timpani hingga ke jendela oval atau fenestra vestibula. Jadi untuk 3 ossiculus auditus atau tulang pendengaran, itu ada malleus atau martel, itu terhubung langsung dengan membran timpani melalui meningium mallei. Kepala malleus berartikulasi dengan incus, fungsinya itu menerima getaran suara dan membran timpani. Lalu ada incus satus, itu terletak di tengah antara medula dan stapes, lalu memiliki 2 crura atau tungkai, satu pendek satu panjang, long processus yang berhubungan dengan stapes. Lalu ada stapes, itu adalah tulang terkecil di tubuh manusia. Fungsinya itu mentransmisikan getaran ke cairan di telinga dalam. Mekanisme hantaran suara dari membran timpani ke jendela oval, itu yang pertama dari gelombang suara berlanjut ke membran timpani, lalu ke malleus, selanjutnya ke incus, lalu ke stapes, selanjutnya ke fenestra vestibulari atau oval window, lalu perilim, berlanjut ke organ korti, selanjutnya ke nervus cochlearis, dan berakhir di otak. Soal selanjutnya, apa saja otot yang terdapat di telinga tengah? Sebutkan dari nama otot, fungsi, saraf, dan saraf yang mensarafinya. Jadi di telinga tengah itu terdapat 2 otot utama kecil yang berperan dalam melindungi telinga dalam dari kerusakan akibat suara keras. Jadi yang pertama itu ada di musculus tensor timpani, dari nama fungsinya itu untuk menarik malleus ke arah dalam sehingga menegangkan membran timpani, mengurangi transmisi getaran suara yang terlalu kuat ke osikula, dan merupakan bagian dari refleks protektif terhadap suara keras. Selanjutnya untuk saraf yang mensarafinya itu ada nervus mandibularis, cabang dari nervus trigeminus. Selanjutnya ada musculus stapedius, fungsinya untuk menarik stapes ke arah posterior untuk mengurangi amplitudo getaran, melindungi koklea dari kerusakan akibat suara keras, dan mencegah penghantaran berlebihan energi suara ke jendela oval. Untuk saraf mempersarafinya itu yaitu nervus facialis melalui nervus stapedius. Soal selanjutnya yaitu saraf cranialis, manakah yang paling rentan terhadap komplikasi otimus media? Jelaskan lokasinya dalam telinga tengah dan manifestasi klinis jika saraf tersebut terlibat. Untuk saraf cranialis yang paling rentan terhadap komplikasi otitis media adalah nervus facialis, karena nervus facialis sendiri itu melewati telinga tengah dalam kanalis facialis yang membentang di dinding media dan posterior cavum timpani. Kanal ini memiliki 3 segmen, yaitu segmen horizontal atau labirin, lalu segmen gentoo, dan segmen vertikal. Di cavum timpani sendiri itu saraf ini berada sangat dekat dengan dinding medial, kadang-kadang hanya dipisahkan oleh tulang tipis atau bahkan langsung terekspos jika ada dehisensi tulang. Untuk manifestasi klinis jika nervus facialis terlibat itu paralisis otot wajah sisi lesi, lalu hiperakusis, dan gangguan lakrimasi dan pengecapan. Soal selanjutnya yaitu mengapa anak-anak lebih rentan mengalami otitis media dibandingkan orang dewasa. Jelaskan secara anatomi terkait struktur tuba auditiva atau tuba eustachicus. Jadi anak-anak itu kenapa lebih rentan mengalami otitis media dibandingkan orang dewasa? Karena adanya perbedaan anatomi dan fisiologis pada struktur tuba auditiva atau tuba eustachicus yang berperan penting dalam ventilasi dan drainase di telinga tengah. Untuk penjelasan lebih dalamnya itu, fungsi tuba auditiva atau tuba eustachicus itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan atmosfer, lalu mengalirkan mukus dan cairan dari telinga tengah ke nasofaring, dan yang terakhir adalah melindungi telinga tengah dari reflux sekret dan patogen saluran napas. Jadi kesimpulannya sendiri, anak-anak lebih rentan mengalami otitis media karena yang pertama, tuba eustachiusnya itu lebih pendek, horizontal, sempit, dan mudah kolaps. Lalu fungsinya itu pembersih mukosa belum optimal dan lebih mudah terjadi obstruktif dan reflux patogen dan nasofaring. Soal selanjutnya yaitu jelaskan anatomi dasar dari koklea. Untuk bentuk letak koklea, pembagian-bagian dalam koklea, dan fungsi organ korti dan sel rambut.
Jadi yang A itu untuk bentuk letak koklea sendiri. Bentuknya koklea itu memiliki bentuk seperti spiral rumah siput, melilit 2,5 putaran mengelilingi sumbu tulang yang disebut mediolus. Di dalamnya terdapat sistem saluran membranosa dan tulang yang membentuk bagian dari labirin osseus dan membranosus di telinga dalam. Letaknya itu di koklea terletak di protesa os temporalis dan merupakan bagian dari boni labirin di telinga dalam yang berhubungan dengan telinga tengah melalui jendela oval dan jendela bundar. Selanjutnya adalah yang B, pembagian bagian dalam koklea. Untuk strukturnya itu di skala vestibulari itu letaknya di paling atas, diisi oleh perilim terhubung ke jendela oval. Lalu ada skala medis atau ductus cochlearis, itu letaknya di tengah bagian dari labirin membranosus, diisi oleh endolimfe dan terhubungnya itu tidak langsung terbuka. Lalu ada skala timpani, itu di bagian paling bawah, diisi oleh perilimfe terhubung ke jendela bundar. Lanjut yang C, itu adalah fungsi organ korti dan sel rambut. Organ kortisnya itu terletak di atas membran basalis dalam skala media. Struktur sensorik utamanya itu untuk pendengaran, lalu mengandung sel-sel dan sel penyokong. Mengandung sel-sel rambut dan sel penyokong. Sel rambut sendiri itu ada dua jenis, yaitu sel rambut luar atau dalam, atau bisa jadi outer hair cells dan inner hair cell. Untuk outer hair cell sendiri itu meningkat sensitif dan selektif frekuensi. Untuk inner hair cell itu mendeteksi suara dan mengubah menjadi impulsistik. Untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan struktur dasar sistem vestibularis. Apa saja komponen utama sistem vestibularis, fungsi dari utriculus, circulus, dan kanalis semicularis, dan nyatanya jalur sensorik dari sistem vestibular menuju otak. Yang A itu komponen utama sistem vestibular sendiri itu terletak di labirin membranosa dalam telinga dalam yang berada dalam labirin tulang atau osseus di pars petrosa os temporalis. Komponennya itu meliputi utriculus, sulcus, dan 3 kanalis semicularis, yaitu ada kanalis semicularis anterior, kanalis semicularis posterior, dan kanalis semicularis lateral. Untuk ampulanya itu bagian pelebaran pada tiap kanalis semicularis yang mengandung reseptor. Untuk reseptor sensorisnya itu ada makula pada utriculus dan sulcus, lalu ada crista ampullaris pada kanalis semicircularis. Lalu untuk yang B, fungsi dari komponen sistem vestibular. Untuk utriculus itu fungsinya untuk mendeteksi percepatan linear horizontal dari posisi kepala saat berdiri. Lalu ada sulcus mendeteksi percepatan linear ventrikal dari orientasi kepala dalam bidang frontal. Lalu ada kanalis semicircularis mendeteksi gerakan rotasi atau angular kepala dalam 3 bidang ruang. Lalu ada ampula itu untuk reseptor rotasi mendeteksi aliran endolimfe akibat gerakan kepala. Lalu yang C itu ada jalur sensorik sistem vestibularis menuju otak. Yang pertama ada nervus vestibularis, itu serabut aferen dari sel rambut membentuk nervus vestibularis. Bagian dari nervus vestibulocochlearis membawa informasi ke nukleus vestibularis di batang otak. Lalu ada nukleus vestibularis sendiri, itu ada di bagian superior, lateral, medial, sama inferior, dan terakhir di nukleus vestibularis. Sekian dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.